Ini sangat menarik sekali ya Bunda sekalian. Baik, berikutnya adalah sesi tanya jawab. Monggo kepada Ayah Bunda jika ada pertanyaan terkait gadget ini ya, yang mungkin gadget ini seperti pedang bermata dua ya Ustazah ya. Iya, makan buah si malakama ya. Untuk itu kita harus bisa menjadi orang tua yang cerdas ya, menjadi suri tauladan yang baik untuk putra putri kita ya terkait gadget ini. Monggo kepada Ayah Bunda yang mau bertanya atau mungkin konsultasi gitu ya. Monggo Ayah Bunda yang mau bertanya, mungkin ada yang mau konsultasi nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ada 2 pertanyaan ya Ustazah. Yang pertama, anak itu bisa dikategorikan kecanduan gadget itu yang seperti apa? Apakah yang sehari dia bermain gadget 24 jam, 12 jam, atau 5 jam? Padahal sekarang itu anak-anak SMP saja yang bermain Mobile Legends itu ada wadahnya, ada lombanya juga. Kan itu sebelum mereka lomba kan mereka juga berlatih dulu sebelumnya. Seperti itu. Yang kedua, menurut Ustazah lebih baik mana anak di rumah bermain HP tapi kita bisa kontrol anak tersebut, atau anak bermain keluar rumah ke rumah teman-temannya tapi kita tidak bisa kontrol anak itu sedang apa di tempat teman-temannya tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kalau boleh tahu ini dengan Bunda siapa tadi ya? Belum menyebutkan namanya. Bunda Novita Ustazah dari wali santri kelas apa Bunda? Al-Firdaus. Oke, dari Bunda Novita Ustazah, ini langsung dijawab ataukah kita tampung dulu? Kalau ada yang lain monggo. Monggo. Kalau ada yang lain pertanyaan-pertanyaan untuk Ustazah Ana biar bisa langsung kita bisa langsung dijawab oleh beliau. Ini Ayah, monggo barangkali ada yang mau ditanyakan, mumpung ada ahlinya di sini. Saya jawab aja ya. Monggo Ustazah. Terima kasih Bunda Novita atas pertanyaannya. Mungkin ini mewakili pertanyaan Bapak Ibu ya, karena yang ditanyakan ini memang sangat bagi saya sebagai orang tua juga penasaran nih. Yang pertama, kecanduan itu seperti apa? Kita coba melihat kecanduan itu pengertiannya apa ya. Jadi kecanduan itu adalah suatu kondisi yang membuat seseorang itu ketergantungan ya. Ketergantungan pada sesuatu. Jadi ketika sesuatu itu diambil, dia tuh nggak bisa hidup tanpa apa yang membuat dia kecanduan. Kalau kita melihat kecanduan itu tidak cuma gadget ya, kecanduan narkoba, nauzubillah ya, kecanduan lain sebagainya. Maka pengertian yang ini ada pengertian kecanduan itu perlu kita pahami dahulu. Jadi tadi yang saya sampaikan ya, kondisi kecanduan itu adalah kondisi di mana seseorang itu ketergantungannya sangat tinggi terhadap sesuatu sehingga dia tidak bisa hidup tanpa sesuatu tersebut. Kalau yang dimaksud adalah gadget, dia tidak bisa hidup tanpa gadget. Kita lihat di sekitar kita, anak balita, dia sudah terbiasa dengan gadget. Ketika gadgetnya diambil, yang terjadi apa Bapak Ibu? Tantrum kadang. Tantrum. Iya. Karena dia sudah merasa ketergantungan terhadap gadget tersebut. Tapi kalau dia bisa dialihkan, nah ini untuk mengetes indikasi kalau anak masih bisa dialihkan dengan kegiatan yang lain,
maka itu bukan disebut kecanduan. Kalau yang dimaksud Bunda Novita tadi ya, ajang perlombaan, tentu ini butuh persiapan. Nah, kita melihat bagaimana dia menghabiskan dalam sehari berapa jam yang dibutuhkan untuk latihan. Yang pertama kan tentu latihan ya, namanya lomba itu butuh persiapan. Kalau yang dilakukan hanya dalam rangka untuk persiapan, tentu ini menjadi hal yang bisa kita maklumi. Bahkan banyak sekali anak-anak sekarang itu dari kecil itu sudah diarahkan untuk belajar algoritma ya, coding. Kalau tanpa gadget tentu tidak bisa. Maka kita sebagai orang tua harus bisa memilih aktivitas apa yang itu bisa produktif. Jadi kata kunci di sini ya, ketika dia mampu memanfaatkan gadget secara produktif, itu artinya kita mampu memanfaatkan HP dengan bijak. Bisa dipahami Bunda Novita? Jadi selama dia mampu memanfaatkan teknologi itu untuk mendorong produktivitasnya, itu bukan disebut kecanduan. Justru dia memanfaatkan atau menyalurkan bakatnya. Ada anak yang sukanya main game, ternyata suatu saat nanti dia akan menjadi game kreator. Dia mampu menciptakan game kreasinya sendiri. Nah, ini sudah menjadi hal yang produktif bagi dia, menjadi nilai tambah bahwa keberadaan gadget itu membawa dampak yang positif. Atau memanfaat gadget untuk menyelesaikan tugas-tugas dari sekolah, membuat paper. Anak-anak sekarang itu kan tugasnya dari Bikin makalah kan Iya. Iya. Kalau anak SMA. anak SMA, anak SD juga sudah mulai kan, misalnya searching apa. Kemarin tari, anak-anak itu SD itu ada P5 ya Bapak Ibu ya. Kalau anak saya kemarin itu nari P5, mereka melihatnya dari mana? Dari YouTube. Dan itu membantu anak-anak untuk melakukan tugas dari sekolah. Mereka tidak ada mengarahkan kostumnya bagaimana, nanti lagunya yang bagaimana. Ustazah hanya memberikan tugas secara garis besar, kalian nanti nari P5 tari Nusantara. Selebihnya adalah kreativitas dari anak-anak sendiri. Jadi saya juga alhamdulillah gitu, mereka sudah bisa cari kostumnya. Oh, nanti mereka janjian sendiri sama teman-temannya, lagunya apa, memilih lagu, kemudian mereka latihan bareng. Itu nggak ada yang mengarahkan. Jadi alhamdulillah ini membuktikan bahwa gadget itu tidak selamanya berdampak negatif kalau mampu dimanfaatkan dengan bijak. Tuh. Kemudian yang kedua, Ustazah. Kemudian pertanyaan yang kedua, lebih baik mana, di rumah main HP dengan pengawasan atau dia main sama teman-temannya tanpa kepengawasan? Tentu kita harus melihat di rumah main HP-nya berapa lama durasinya. Walaupun kita bisa mengontrol, akan tetapi kalau di rumah dari pagi sampai siang makan, dilanjutkan lagi sampai sore, sampai malam, sampai waktunya tidak terbatas, tentu ini akan berdampak yang tidak baik. Tapi ketika dia main di rumah, kita harus tahu temennya siapa dulu nih. Oh, si A, si B. Kita harus pelajari dulu karakter keluarganya bagaimana, karakter temennya seperti apa, dan biasanya mainnya apa. Kita harus mengenal lingkungan anak-anak kita main. Biasanya anak SD ini kan mereka besti-bestian ya, termasuk anak saya itu bestinya tuh ada 5 gitu. Nah, mereka biasanya janjian main ke rumahnya Mbak ini, terus kadang-kala pindah ke rumah Mbak ini. Besoknya mereka janjian ke rumah siapa. Ketika kita paham latar belakang keluarganya, kita sudah tahu karakternya anaknya seperti apa, tentu kita akan melepas anak kita dengan hati yang tenang. Ada kalanya kita ngontrol orang tuanya,
Ma, ini anak-anak lagi pada ngapain ya gitu. Sesekali kita nanya. Jadi kadang-kala tuh pertemanan anak-anak sekarang Bapak Ibu nggak seperti kita zaman dulu. Mereka kalau janjian itu nggak cuman main sejam 2 jam, bisa nginep di rumahnya, ya kan, Bunda Nina? Nggak cuma sejam 2 jam, mereka nginep, akan melakukan aktivitas tuh sudah mereka rencanakan Bapak Ibu. Jadi anak-anak kita itu beda dari zaman kita dulu, main ketemu dakon, lompat tali, sudah selesai, setengah jam udah cukup. Anak sekarang beda, mereka akan melakukan masak gitu, atau mereka eksplor, jalan-jalan, naik sepedaan. Bagi saya itu tidak masalah gitu. Jadi kita lihat konteksnya ya Bunda ya, kita lihat konteksnya. Kalau di rumah bermain HP kita merasa aman, harus kita kontrol waktunya, durasinya berapa lama ya. Kalau mereka main di luar, kita harus cek teman-temannya di lingkungan sekitarnya itu seperti apa. Nah, tentu ini disarankan ya, akan lebih baik kalau perempuan main ke rumah temannya dengan perempuan, kalau laki-laki ya dengan laki-laki. Ini untuk anak usia SD. Jadi jangan sampai ya kita melepas anak kita itu, ya udah sana, kalau mau main silahkan gitu. Tapi kita tidak tahu tujuan mainnya kemana. Ini jangan sampai terjadi, karena ada banyak kasus di kota besar ya, terutama anak-anak yang mengalami kehamilan, nauzubillah ya, di usia yang sangat dini ya. Mereka nggak paham tanggung jawab atau dampaknya seperti apa. Berawal dari itu, orang tuanya nggak tahu anaknya main kemana, ternyata dia janjian sama temennya yang laki-laki gitu, dan terjadilah suatu hal yang menjadi wabah, bencana bagi orang tua dan masa depan bagi si anak tersebut. Begitu ya Bunda Novita, semoga bisa mewakili jawaban tadi. Berarti orang tua itu harus benar-benar tahu dia itu mainnya dengan siapa gitu ya. Betul sekali. Apakah kita itu jadi artinya ketika kita melepas anak itu di luar, kita tuh tenang, oh dia ternyata main sama ini, oh anaknya ini baik kok, gitu ya Ustazah ya? Iya betul. Oke, gitu. Kalau dalam tanda kutip anaknya agak bermasalah, ini kita harus waspada. Kalau memang, tapi kan aku janjian sama temenku yang lain, oke, baik, kita kasih kesempatan, tapi waktunya dibatasi gitu, supaya nanti mereka bermainnya secara wajar. Namanya anak-anak itu butuh bermain gitu. Baik, begitu tadi jawaban dari Ustazah Ana. Ada pertanyaan berikutnya, monggo. Kalau nggak ada, saya boleh nggak Ustazah bertanya? Boleh, silakan. Baik, saya mau bertanya Bunda, mungkin ini tentang anak saya aja Bunda ya, Ustazah ya. Oke, baik. Jadi anak saya itu kan tidak saya berikan gadget sampai sekarang, Mbak Hafeza yang sekarang kelas 5 SD. Nah, memang dampaknya alhamdulillah positif ya. Jadi Mbak Hafeza ini kalau mau menggunakan gadget ya pinjem saya atau pinjem ayahnya gitu. Nah, tadi dari mengikuti acara ini tadi terjawab ya, mungkin usia sekitar 16 tahun adalah usia matang, dia itu mungkin untuk dipegangin gadget gitu ya Bunda. Iya. Ustazah. Nah, pertanyaan saya adalah begini, bagaimana cara saya sebagai orang tua itu untuk menjaga mental anak saya ini nanti di luar? Karena memang rencana saya dan suami itu baru mau memberikan gadget itu ketika udah SMA Ustazah. Iya. Nah, itu otomatis kan nanti ketika dia bergaul di luar, teman-temannya semuanya punya gadget gitu ya. Iya. Sedangkan tadi Ustazah Ana sudah berpengalaman di sini, sudah anaknya tadi diperlakukan juga sama Bunda Ustazah ya, pas SMA baru diberikan. Nah, ini mungkin bisa sharing ke kita semua agar kita juga bisa mencontohnya gimana sih trik-triknya begitu. Karena pernah juga anak saya, mama itu teman saya udah ada HP, kapan ini kakak ini gitu. Jadi nanti kalau semakin SMP itu kan semakin banyak lagi nih gangguan-gangguan di luar gitu. Biar anaknya juga tetap di hatinya, oh nggak apa-apa nih, aku pinjam ortu aja, tetap
gitu loh Ustazah. Ini gimana, karena biar mentalnya juga terjaga juga ini, karena nggak punya HP sendiri gitu Ustazah. Monggo. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pengalaman saya ya. Anak saya yang pertama usianya sudah 21 tahun ya. Ketika punya HP masuk SMA. Itu pun ketika ke pondok, HP-nya ditinggal di rumah. Mungkin kalau pengalaman saya pertama ada pengertian. Anak diberikan pengertian bahwa belum saatnya kamu memiliki gadget sendiri. Coba ditanya, kira-kira gadget buat apa? Main game. Oke, main game butuh waktu berapa lama? Jadi untuk sementara bisa pakai HP orang tua. Kayak saya ini, grupnya anak saya tuh banyak sekali, sampai kadang-kala saya tuh WA itu tenggelam gitu. Saking banyaknya grup, yang dari anak pertama, grup sekolah, SD, SMP, SMA, bahkan ini alumni SMP itu masih aktif grupnya. Padahal sekarang anaknya sudah keluar gitu, di luar negeri. Anak kedua juga ada grup sendiri, anak ketiga sampai anak keempat, belum lagi grup pertemanan ya. Dan gak cuma satu grupnya, anggotanya sama, grupnya beda-beda. Bisa 3, 4, nggak apa-apa, kita berikan kesempatan mereka untuk bersosialisasi. Jadi untuk menguatkan mentalitinya supaya tetap percaya diri bahwa nak, kamu tanpa HP tetap keren, waktumu sangat berharga. Daripada untuk main gadget, waktumu lebih berharga untuk belajar hal yang lain. Tentu kita harus siap mendampingi, menemani aktivitas mereka ya. Tadi sudah saya sampaikan juga ya, bahwa kita harus terlibat dengan anak-anak ketika mereka beraktivitas, entah itu mau main gadget atau main dengan permainan-permainan yang bisa kita nikmati bersama tanpa gadget. Mungkin seperti itu ya Bu Feni ya. Semoga bisa mewakili. Jadi kamu keren tanpa HP, tanpa gadget, kamu akan lebih unggul daripada mereka gitu. Yang penting adalah pemahaman dan teladan ya. Kalau kakaknya sudah berhasil melewati itu, nanti adiknya akan ngikuti. Dulu kakak juga punya HP ketika SMA, dan ini berlaku juga untuk adik-adiknya. Baik itu ya Bu Feni, karena waktunya sudah terbatas, kita masih ada agenda yang lain. Mungkin untuk pertanyaannya nanti bisa disambung secara online ya, atau mungkin bisa langsung menghubungi nomor saya atau Ustazah. Baik, demikian Bapak Ibu, dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Ana. Baik, untuk acara berikutnya adalah penutup dan halal bihalal. Untuk itu, untuk menutup acara pada hari ini, kita baca doa kafaratul majelis dulu ya.